dari SD Negeri 2 Artirjo Kepanjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Waalaikumsalam, Pak Endi. Gimana kabarnya, Pak Roni? Alhamdulillah, Pak Roni sehat. Saya dengar Pak Roni mau melakukan kegiatan coaching hari ini. Ya, betul Pak Endi. Saya akan melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Koci. Oke. Sebelum Pak Roni melakukan kegiatan coaching dan beserta Koci, saya sebagai observer mau menanyakan pertanyaan-pertanyaan prasupervisi sebelum Pak Roni melakukan kegiatan tersebut. Ya, Pak. Monggo. Pertanyaan saya, Pak Roni ingin meningkatkan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Roni sendiri? Ya, Pak Endi, saya sebagai coaching nanti ingin melakukan yaitu kehadiran penuh terhadap Koci yang pertama. Yang kedua, yaitu saya ingin mendengarkan secara aktif ketika proses coaching tersebut. Kemudian saya berusaha untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga si Koci itu bisa menemukan masalahnya dan bisa menemukan solusi terhadap masalahnya, Pak. Nggih, Pak Roni. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak Roni. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi, Pak Roni? Oh ya, kompetensi yang saya akan spesifikkan, Pak Hendi, ya, itu diantaranya adalah kehadiran saya sebagai coaching secara penuh. Okay. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua adalah saya berusaha menghadirkan, ya, mendengarkan secara aktif terhadap coaching yang menyampaikan permasalahannya itu. Kemudian berikutnya adalah memilah dan memilih bagaimana bisa memberikan pertanyaan berbobot. Itu diantaranya kompetensi yang secara spesifik akan saya lakukan secara observasi, Pak. Nggih, Pak Roni. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang mungkin Pak Roni inginkan. Indikatornya apa saja? Misalkan dari coaching tersebut bisa bagaimana, ataupun agar si coaching tersebut bisa mengatasi masalah, atau bagaimana, Pak Roni? Ya, indikatornya intinya saya ingin mudah-mudahan si coaching nanti bisa menemukan solusi terhadap masalahnya sehingga ia merasa lega untuk menghadapi masalah yang akan diselesaikan. Itu diantaranya, Pak. Iya, Pak Roni. Oke, terima kasih Pak Roni. Itu saja pertanyaan prasupervisi dari saya sebagai observer, dan terima kasih atas kerjasamanya. Selamat melakukan coaching dan semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam. Oh, ada Pak Hendi. Oke, Pak Roni. Pak Irwan. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Hendi? Dari mana tadi? Ini tadi dari Pak, dari sekolah. Oh iya. Ada apa kira-kira ke sini Pak Hendi? Pak Irwan. Gini Pak Roni, saya ini punya unek-unek. Selama ini saya kan jadi guru itu ya agak kurang bagaimana gitu loh. Anak-anak itu sering sekali tidak memperhatikan, tidak antusias di proses pembelajaran. Padahal saya ini jadi guru ya sudah cukup lama juga gitu loh, Pak Roni. Kok anak-anak itu pada waktu proses pembelajaran, pada waktu saya memberikan penjelasan atau tentang materi yang akan saya ajarkan, anak-anak itu kok tidak antusias, kadang bercanda dengan temannya, kadang juga sering izin ke belakang, terus tiduran di meja seperti itu. Oh iya, dari permasalahan Pak Irwan itu kira-kira tujuan yang diinginkan Pak Irwan untuk mengatasi hal tersebut itu keinginan Pak Irwan? Ya, keinginan saya itu anak-anak itu bisa Pak ya,
bisa memperhatikan apa yang saya lebih fokus gitu ya. saya sampaikan, anak-anak fokus dalam proses pembelajaran. Jadi materi yang saya sampaikan itu bisa mereka terima, bisa mereka pahami seperti itu. Ya. Mungkin selama ini memang anak-anak kurang antusias, betul, kurang produktif. Kemudian mengenai penilaiannya Pak, hasil penilaiannya selama ini? Ya penilaiannya ya agak kurang Pak Roni, karena mereka tidak memahami materi yang saya sampaikan karena mereka tidak antusias itu dalam proses pembelajaran, kurang fokus juga seperti itu. Itu mungkin menurut Pak Irwan itu kira-kira apa yang menjadi penyebab itu kira-kira Pak? Apa ya Pak Roni? Apa saya kurang kreatif ya? Apa kurang kita biasanya kan jadi saya di situ kan menjelaskan secara ceramah saja. Iya, metodenya ceramah. Iya, memang saya kurang inovasi seperti itu gitu. Iya. Ya mungkin sudah. Ya, mungkin apa yang disampaikan Pak Iwan sudah bagus. Berarti metodenya Pak ya? Metode gitu. Kurang ya metodenya. Jadi tidak hanya ceramah saja gitu gitu. Kita harus lebih inovasi beragam. Mungkin saya bisa memberikan video ke anak-anak tentang apa yang materi hari itu gitu, seperti itu gitu Pak Roni. Ya berarti apa yang disampaikan Pak Irwan tadi sudah bagus itu Pak Irwan. Jadi yang disampaikan Pak Irwan tadi sudah berarti Pak Irwan mungkin kurang metode, kurang inovasi, dan mungkin perlu adanya media pembelajaran yang kreatif. Betul itu ya sesuai dengan Pak Irwan tadi itu sudah bagus. Itu berarti kurangnya itu Pak Irwan ya. Kemudian menurut Pak Irwan rencana apa berikutnya kalau Pak Irwan sudah mengetahui tersebut? Rencana Pak Irwan selanjutnya bagaimana? Ya kalau memang seperti itu rencana saya akan segera saya laksanakan. Mungkin saya akan segera membuat media untuk materi selanjutnya tentang menerapkan teknologi saya. Mungkin yang di situ saya mumpuni mungkin ya tentang teknologi. Saya akan membuat media PowerPoint yang nanti akan saya tampilkan di layar melalui proyektor. Dan mungkin di PowerPoint juga saya berikan video-video contoh materi yang akan saya sampaikan tadi seperti itu. Iya betul Pak Irwan. Ya apa yang panjenengan sampaikan tadi itu mungkin menjadi solusi Pak. Tadi kan Pak Irwan mungkin sudah menyampaikan kurang fokus mungkin anak-anak. Iya, seperti mungkin, itu. Ya, apa yang disampaikan Pak Irwan itu sudah bagus Pak. Nah, itu mungkin rencana berikutnya artinya membuat media pembelajaran. Terus apa lagi Pak Irwan kira-kira selain membuat media itu apa yang kira-kira kiat-kiat apa yang sampean lakukan, yang panjenengan lakukan? Ya mungkin nanti saya nggak hanya menerangkan saja ya, nanti akan saya berikan video jadi anak-anak bisa menonton video itu, bisa mengembangkan. Jadi anak-anak bisa bernalar kritis dari melihat video itu. Jadi tidak hanya saya ceramah saja seperti itu. Sepertinya kalau ceramah itu anak sudah bosan mendengarkan. Jadi mungkin seperti itu barang yang saya lakukan. Selain itu tadi Pak Irwan sudah mengatakan metode juga nih. Nah, metode berarti ada metode, kemudian ada lagi membuat video dan mungkin tadi adalah apa Pak Irwan tadi? PowerPoint tadi. Ya sudah bagus itu Pak Irwan. Ya berarti langkah berikutnya Pak Irwan sudah baik ya menurut saya. Ya kemudian Pak Irwan mengenai apa yang disampaikan Pak Irwan tadi, komitmen apa yang membuat Pak Irwan agar nanti bisa dilaksanakan dengan baik Pak, kemudian bisa direalisasikan dengan baik apa yang dilakukan oleh Pak Irwan tadi mengenai rencana-rencana tadi. Ya, kalau menurut saya harus segera membuat media PowerPoint tadi. Ya nanti saya akan mencari referensi dari mungkin bisa melalui Google atau dari kita cari di buku-buku sumber. Jadi menurut saya akan segera saya lakukan agar anak-anak nanti bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran, sehingga nanti untuk penilaian atau asesmen anak-anak bisa meningkat seperti itu. Betul. Ya itu mungkin sudah komitmen sudah bagus Pak Irwan. Kira-kira ada yang dari yang direncanakan Pak Irwan tadi ada yang bisa membantu terhadap komitmen Pak Irwan tadi? Mungkin ada perlu bantuan guru lain atau gimana Pak Irwan?
Ya mungkin saya juga Kerjasama. memerlukan dari rekan-rekan sejawat mungkin di sekolah Pak Roni ya. Dari Pak Roni juga nanti sudah memberikan saya apa ya, memberikan solusi juga tentang permasalahan saya. Jelas saya membutuhkan bantuan dari rekan sejawat. Oh, seperti berarti itu. kolaborasi ya? Iya, saya harus berkolaborasi dengan orang yang mungkin dengan lebih apa? tahu dari itu betul, juga. betul. Ya Pak Irwan, saya kira apa namanya Pak Irwan sudah bisa menemukan solusi dari masalah sendiri. Alhamdulillah Pak Roni. Kira-kira dari yang tadi Pak Irwan merasa bingung, kelihatannya bingung dan apa namanya curhat ke saya itu karena nilai anak-anak itu kurang fokus terhadap dalam ketika Pak Irwan itu menjelaskan. Kira-kira setelah melaksanakan kegiatan atau bertemu dengan saya itu, kira-kira Pak Irwan bagaimana untuk kedepannya, merasa bagaimana? Pada waktu ketemu Pak Roni saya tadi ya ingin cerita gitu, tapi Ya. setelah Pak Roni memberikan menanyakan sesuatu, akhirnya saya bisa menemukan solusi saya sendiri dari mulai sendiri. Jadi saya merasa sangat senang sekali bisa bertemu dengan Pak Roni. Akhirnya saya bisa menyampaikan permasalahan saya. Bisa lega Pak ya? Bisa lega sekali. Ya kalau sudah begitu Pak, ya mudah-mudahan nanti apa yang menjadi masalah Pak Irwan bisa bisa selesai dan anak bisa fokus lagi Pak Irwan. Nggih, amin. Terima kasih Pak Roni. Mohon doanya nggih, biar nanti segera saya laksanakan apa yang komitmen saya tadi, agar nilai anak juga bagus nanti. Ya, saya kira sudah baik Pak. Terima kasih Pak Roni. Ya sama-sama. Saya mohon pamit dulu. Ini ada kegiatan lain soalnya. Iya, enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, terima kasih Pak Roni. Itu tadi Pak Roni sudah melakukan kegiatan coach dan coaching. Terus kegiatan selanjutnya saya sebagai observer menanyakan sebuah pertanyaan pasca supervisi. Apa yang sudah dilakukan Pak Roni pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan atau yang Pak Roni inginkan bersama coach tadi? Iya Pak Endi, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sesuai dengan pertanyaan tersebut dan sesuai dengan apa yang tadi saya lakukan Pak ketika melaksanakan coaching, saya telah melaksanakan yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Dibuktikan dengan pertanyaan yang berbobot yang saya lakukan tadi, sehingga coach itu ternyata merasa lega dikarenakan si coach itu sudah bisa menemukan solusi daripada masalah sendiri Pak. Itu diantaranya Pak. Sehingga saya dengan adanya itu melaksanakan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif dan kemudian melaksanakan kehadiran penuh sehingga diri si coach itu bisa dihargai gitu Pak. Dan mungkin Pak Roni bisa menyampaikan Jadi hasil observasi yang saya lakukan terhadap Pak Roni sebagai coach dan Pak Irwan sebagai coach adalah Pak Roni sudah melakukan kehadiran secara penuh, terus di kemudian Pak Roni sudah mendengarkan secara aktif apa yang jadi permasalahan si coach tersebut, dan Pak Roni mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar si coach menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dialaminya. Nah, sekarang mungkin saya mau bertanya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Roni lakukan bersama Pak Irwan tadi? Oh iya, Pak Andi, ini setelah saya tadi itu melaksanakan coaching Pak, saya merasa memang ada kekurangan dalam diri saya. Di antaranya yang perlu saya kembangkan dan saya dalami Pak, di antaranya adalah saya ingin belajar lagi Pak. Di antaranya adalah bagaimana kegiatan coaching itu bisa berjalan sesuai dengan alur cerita dengan baik. Itu di antaranya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, gitu Pak. Kemudian nanti di antaranya saya sesuai dengan pemilihan
berbobot pertanyaan itu, saya mungkin akan melaksanakan memilah dan memilih pertanyaan yang perlu dilakukan untuk si koji tersebut. Itu sehingga nanti si koji yang akan berikutnya itu akan bisa menemukan permasalahan, solusi permasalahan dengan sendirinya. Itu diantaranya. Itu Pak yang akan saya kembangkan. Terima kasih Pak Roni. Saya telah melakukan kegiatan observasi terhadap Pak Roni dan Pak Irwan. Mungkin kedepannya Pak Roni dan Pak Irwan bisa melakukan kegiatan tersebut lebih baik lagi. Ya Pak. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Pak Andi. Dari mana tadi Pak Andi? Ini dari sekolahan ini tadi Pak Irwan. Begini Pak Irwan, saya mau menceritakan permasalahan yang saya alami di lembaga terkait bos Pak Irwan. Nah, kemarin itu kan saya bercerita sedikit ini Pak Irwan. Monggo Pak Andi. Nah, di aplikasi Arkas Bos itu saya mengalami kendala terkait pemecahan anggaran pada tahap 1 dan 2. Yang kedua, itu saya mengalami permasalahan di aplikasi terkait anggaran di setiap standar yang ditetapkan mengenai rapor pendidikan kemarin Pak Irwan. Nah, permasalahan itu tadi karena saya juga masih baru di operator bos, masih baru mengerjakan aplikasi tersebut, jadi saya masih mengalami banyak kendala seperti itu Pak Irwan. Dan saya kesini, alhamdulillah bertemu dengan Pak Irwan, sekaligus bertemu dengan Pak Roni, itu menanyakan permasalahan-permasalahan itu tadi. Mungkin dari Pak Irwan selaku operator bos senior dan karena sudah terlalu lama Pak Irwan menjadi operator, saya minta bimbingannya dari permasalahan-permasalahan yang saya alami. Pak Andi, sebetulnya ya kita sama-sama sih belajar Pak Andi ya. Nggak ada istilah kita senior atau sudah lama atau sebentar. Intinya kita masih sama-sama belajar karena di bos itu setiap tahun itu kita ada pergantian peraturan, jadi tetap kita harus selalu belajar. Mengenai permasalahan Pak Hendi tadi, yang pertama tadi tentang pemecahan anggaran di tahap 1 dan 2 itu sebetulnya tidak ada aturannya, harus terbagi dua, harus sama rata tidak. Pak Hendi, apakah sudah melihat juknis atau mencari referensi lain tentang bos yang tahun sekarang? Untuk mencari referensi dari juknis kemarin sekilas saja Pak Irwan, dan kemarin sempat bertanya-tanya kepada rekan-rekan yang lain ya, terkait permasalahan yang saya alami. Dan di peraturan juknisnya memang kita harus menganggarkan 50% anggaran yang kita peroleh di Bosrek tersebut itu sesuai pertahapan yang kita peroleh. Misalkan tahap pertama itu kita memperoleh 50% dari anggaran per tahun dan 50% kedua di tahapan yang selanjutnya. Leres Pak Hendi, betul yang saya Pak Hendi, betulnya seperti itu. Tapi intinya tidak ada keharusan kita seperti itu, karena kita untuk belanja itu tidak ada kewajiban harus habis seperti itu. Tapi untuk memudahkan pelaporan, makanya di juknis atau referensi yang Pak Hendi sampaikan tadi disampaikan seperti itu, karena apa yang kita terima paling tidak kita nggak melebihi dari belanja yang kita terima. Jadi intinya memudahkan pelaporan kita. Itu yang pertama. Jadi yang pertama sudah
Ya, Paham? kita paham Pak. Terima kasih. Terus yang pertanyaan kedua Pak Irwan terkait permasalahan di poin-poin standar tiap standar 8 standar itu Pak Irwan. Oke. Ya betul. Di penganggaran BOS kita memang dibagikan menjadi 8 standar ya untuk anggaran pembelanjaan dana BOS seperti itu. Nah di tiap standar itu ada kegiatan-kegiatan, banyak sekali kegiatan yang masuk di standar-standar itu. Jadi Pak Endi di dalam aplikasi, Pak Endi sudah membuka aplikasinya ya, sudah mempelajari ya aplikasinya ya. Dan di situ kan banyak sekali kegiatan-kegiatan ya. Monggo bisa Pak Endi cari saja untuk kegiatan atau standarnya disesuaikan dengan kegiatannya di sekolah. Jadi tidak usah terpaku di dalam kegiatan yang ada di aplikasi Arkas itu. Memang banyak sekali perubahan dari Arkas yang dulu, Arkas 3 ke Arkas yang sekarang, Arkas 4 itu. Silakan Pak Edi anggarkan sesuai dengan kondisi sekolahnya. Jadi apa Edi di sekolah itu sudah ada gambaran tentang kegiatan-kegiatannya? Sudah Pak Irwan. Sudah nggih. Nah, silakan disesuaikan saja. Jadi tidak usah terpaku dari aplikasi. Jadi aplikasi nanti yang menyesuaikan kegiatan di sekolahnya Pak Endi seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Irwan. Jadi saya simpulkan untuk pengerjaan BOS memang tidak harus kita 50% anggaran di tahap pertama dan di tahap kedua, tapi tidak juga kita harus melebihi sesuai dengan apa yang kita peroleh di tahap pertama. Mungkin lebih dari 60% atau 70% gitu Pak Irwan. Ya betul, kayak Pak Endi sudah tahu sendiri gitu. Oke. Dan yang kedua, untuk kegiatan-kegiatan yang kita masukkan ke dalam standar isi ataupun standar proses, standar pengelolaan, itu kita sesuaikan sesuai dengan rapor pendidikan kita. Misalkan rapor pendidikan kita yang kurang di segi standar isi ataupun standar pendidikan, seperti itu Pak Irwan. Iya betul sekali. Terima kasih atas saran dan masukannya Pak Irwan. Mungkin setelah ini kita kembali ke lembaga kita dan kita kerjakan Arkas sesuai dengan juknis dan peraturan yang sesuai pemerintah. Pak Endi, semoga saja Arkasnya segera selesai karena kita sudah diminta pelaporan oleh dinas monggo segera dikerjakan saja. Terima kasih Pak Irwan. Sami-sami Pak Endi. Assalamualaikum Pak Endi. Waalaikumsalam Pak Roni. Bagaimana kabar hari ini? Baik Pak Roni. Alhamdulillah. Pada hari ini Pak Endi saya lihat dan akan melaksanakan yaitu coaching terhadap Puji. Benar Pak Endi ya? Iya Pak Roni. Nah, karena itu sebelumnya saya sebagai supervisi akan melaksanakan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang ada terhadap coaching dan coaching. Iya Pak Roni. Agar nantinya coaching dan coaching menemukan hal yang lebih baik. Di antaranya yang akan saya nilai adalah nanti saya akan menilai apakah coaching dan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian jangan lupa Pak Endi nanti adalah dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, kemudian adanya proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Ini yang nanti akan saya nilai. Kemudian Pak Endi, bolehkah saya menanyakan sebelum nanti saya melaksanakan observasi? Boleh, tentu saja Pak Roni. Nah, ini adalah pra supervisi Pak Andi ya. Pak Andi, yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Andi kembangkan? Jadi nanti Pak, pada proses supervisi antara saya sebagai coach dan Pak Irwan sebagai coaching,
kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga melakukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian Pak Endi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Endi observasi? Yang ingin saya spesifikkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mungkin sedikit dari pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian Pak Endi, Nggih. setelah Pak Endi nanti proses coaching, kemudian indikator menurut Pak Endi ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Jadi yang ingin saya capai dari tujuan pengembangan tersebut adalah si koci bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Ya. Itu berarti koci bisa menemukan masalah sendiri gitu Pak Endi ya. Ya, itu solusi sendiri. Itu Pak Endi ya telah melaksanakan prasupervisi, dan mudah-mudahan nanti saat melaksanakan coaching bisa berjalan dengan baik. Pak Roni. Ya, insya Allah nanti setelah melaksanakan coaching nanti akan melaksanakan yaitu pertanyaan setelah pasca coaching Pak. Ya, dari sini cukup sekian. Ya, selamat untuk melaksanakan coaching. Terima kasih Pak Roni. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Endi. Waalaikumsalam Pak Irwan. Pak Irwan. Alhamdulillah ketemu di sini. Bagaimana kabarnya Pak Irwan? Alhamdulillah sehat saja. Pak Endi bagaimana Pak Roni? Alhamdulillah sehat. Baik saja. Begini Pak Endi, kebetulan kita ketemu di sini Pak Irwan. Saya ada unek-unek ya. Semenjak saya ditugaskan atau diberi tugas tambahan sama kepala sekolah itu sebagai operator dapodik. Itu saya kan baru saja diberi tugas tambahan. Sebetulnya saya hanya operator bos sama bendara bos saja Pak. Tapi karena operator dapodiknya yang sebelumnya itu terima P3K. Akhirnya ke SD yang lain, ya mau kemana lagi karena nggak ada orang lagi, akhirnya saya diberi tugas tambahan lagi. Terus terang sebagai operator dapodik saya masih baru Pak ini ya, masih belum tahu, meskipun ya sudah membuka sedikit-sedikit tapi kan masih belum paham betul. Itu tadi cerita saya sebagai membuka saja tentang permasalahan saya seperti itu. Yang pertama permasalahan saya itu begini, setiap awal tahun pembelajaran atau awal tahun ajaran baru, itu kan kita input data kelas 1 baru nih. Yang kita ambil atau tarik siswanya itu dari TK. Itu kan secara online ya Pak Endi ya, secara online nariknya. Itu tuh kok sulit sekali ya Pak Endi ya. Seperti ini. Contohnya hari ini saya narik dari sekolah TKA gitu nih, contohnya saja nih, saya tarik 2 atau 3 siswa. Kan siswa itu kan tidak dari satu TK saja, kan dari berbagai TK kan masuk ke SD saya. Contohnya dari TKA itu saya narik 3 siswa baru, sudah saya tarik di online-nya, di webnya, dan sudah masuk. Tapi begitu saya sinkron, itu kok nggak masuk ke aplikasi dapodik saya Pak ini. Jadi akhirnya ya saya coba cari lagi, terjadi lagi seperti itu. Bagaimana itu Pak Andi? Mengenai pertanyaan atau unek-unek Pak Irwan itu tadi, pada waktu kita melakukan tarik data pada awal tahun pelajaran, utamanya tarik data dari lembaga TK ke SD, itu terkadang kita memang mengalami kendala. Seperti contoh mungkin dari pihak TK-nya itu memang belum mengeluarkan siswa tersebut, sehingga
masih tersangkut di Dapodik di lembaga TK tersebut, jadi kita melakukan tarik data juga tidak bisa Pak Irwan. Terus kedua itu kemungkinan dari koneksi internet Pak Irwan. Misal ini Pak Irwan mungkin menggunakan WiFi IndiHome atau WiFi yang lain mungkin. Saya di sekolah itu menggunakan IndiHome. Oh, nggih. Kalau memang di sekolahan Pak Irwan itu menggunakan WiFi IndiHome, itu terkadang kita kalau melakukan proses tarik data itu terkendala di situ Pak Irwan. Dikarenakan mungkin yang menggunakan jaringan tersebut itu tidak kita saja. Mungkin dari lembaga lain juga menggunakan IndiHome juga. Jadi kita terkendala di situ. Kadang memang data tersebut dari TK sudah dikeluarkan, tapi kita tarik dari lembaga kita tidak bisa terjadi narik siswa tersebut. Nah itu bisa dari koneksi internet sekolahane panjenengan atau Pak Irwan sendiri. Dan yang kedua, setelah Pak Irwan tadi kita menggunakan koneksi internet itu dari IndiHome, itu bisa kita akali. Bisa kita akali menggunakan paket data dari handphone atau Android kita. Jadi kita lakukan tethering. Jadi kita menggunakan paket data atau koneksi internet melalui handphone kita atau Android kita. Bisa disiasati seperti itu Pak Irwan. Dan itu pun sudah saya lakukan, dan banyak sekali teman-teman yang sudah terjadi kendala seperti yang diceritakan Pak Irwan tadi, itu alhamdulillah itu bisa tertarik datanya dari lembaga TK ke lembaga SD yang kita tarik. Seperti itu Pak Irwan. Terus kan Pak Edi, untuk paket data yang disampaikan Pak Andi tadi, tethering tadi, apakah semua operator lancar atau hanya operator tertentu yang lancar? Kan di situ kan banyak sekali, ada Indosat, ada Telkomsel, dan sebagainya itu. Iya Pak Irwan. Terkait untuk masalah jaringan data menggunakan paket data dari operator, misalkan dari operator Telkomsel ataupun kita menggunakan dari XL ataupun Indosat, itu sama saja selama berada dari jangkauan jaringan. Misalkan di situ tidak ada jaringan internetnya, kita melakukan perjalanan jauh atau mungkin kita berada di lingkungan pedesaan mungkin yang tidak ada jaringan internetnya, itu kita tidak bisa melakukan tarik siswa ataupun sinkron data dari lembaga TK ke lembaga SD. Oh gitu ya. Jadi semua operator itu bisa, asalkan kita masih dalam jangkauan jaringan internet ya. Betul sekali Pak Irwan, betul sekali. Terus apakah ada waktu-waktu tertentu kalau kita harus tarik data atau sinkron dari aplikasi Dapodik itu? Tidak Pak Irwan. Cuma kita memang sebagai operator kita harus siap 24 jam ketika kita diperlukan terkait tarik data ataupun sinkron data dari pihak dinas ke lembaga. Jadi kita memang harus siap sebagai operator itu 24 jam Pak Irwan. Itu ya, di semua waktu bisa ya kita lakukan sinkronisasi atau tarik data siswa secara online tadi. Betul sekali Pak Irwan. Terus yang kedua Pak Endi, gini, dasar dari setelah kita tarik data tadi online-nya, kan kita harus memperbarui data siswa tersebut yang sudah masuk di aplikasi Dapodik kita. Itu kan dengan cara kita memberikan formulir dari Dapodik itu, kita berikan ke siswa, terus biar diisi oleh orang tua. Itu di sekolah saya gini Pak Endi, kemarin sudah saya berikan formulir yang dari Dapodik itu, terus saya beri
jangka waktu untuk mengembalikan. Anak-anak ini tolong dibawa pulang, diberikan orang tuanya besok atau lusa segera dikembalikan ya, karena Pak Irwan segera mengisi datanya Dapodik ya gitu. Nggih. Tapi kok ternyata kebanyakan itu anak-anak itu banyak yang banyak yang telat mengembalikannya. Kadang sampai seminggu itu nggak dikembalikan, sudah saya tagih berkali-kali tapi tetap saja. Padahal kita kan dituntut di Dapodik itu kan ada deadline ya, ada cut off itu yang biasanya tanggal 31 Agustus itu. Padahal kita sudah dekat dengan cut off tapi formulir tidak segera kembali gitu loh. Saya agak-agak sempat down juga jadi operator Dapodik gitu. Padahal kalau seperti ini saya ya capek juga, nggak kerja nanti cut off gitu. Mungkin Pak Andi punya pengalaman atau solusi atau bagaimana biar kita cepat selesai mengerjakan Dapodiknya sebelum cut off itu. Sebelum ke jawaban yang sesuai, boleh saya bertanya Pak Irwan? Monggo. Mungkin Pak Irwan punya kiat-kiat atau cara selain kita membagikan secara formal formulir tersebut, mungkin ada cara-cara lain, misalkan Pak Irwan mempunyai cara menggunakan Google Sheet ataupun Google Formulir. Google Formulir menggunakan Google Formulir ataupun kita menggunakan aplikasi WhatsApp, mungkin kita berikan list WhatsApp mungkin. Seperti itu Pak Irwan. Mungkin cara-caranya Pak Irwan sendiri. Kalau sebetulnya saya punya cara seperti itu, tapi saya itu takutnya kita kan harus formulir itu kan harus diberikan gitu, tapi ternyata nggak kembali. Kalau memang tidak apa-apa, saya itu ingin sekali membuat Google Formulir berdasarkan formulir dari Dapodik, terus saya berikan linknya ke orang tua melalui guru kelas yang ada di grup WhatsApp itu. Kalau saya kan nggak masuk di grup kelas, saya minta tolong guru kelas untuk memberikan link Google Formulir itu, gitu loh. Biar nanti segera datanya bisa segera saya terima, meskipun saya membagikan formulir tetap saya bagikan gitu loh. Bagaimana seperti itu Pak Andi? Nah, dimungkinkan mungkin memang misalkan dari wali murid Pak Irwan itu memang wali muridnya itu menguasai gadget atau mungkin teknologi pada Android, jadi bisa mengikuti apa yang kita sampaikan kepada wali murid terkait Google dokumen itu tadi atau Google formulir itu tadi. Jadi wali murid bisa mengisi lewat Google formulir itu tadi. Mungkin kalau yang tidak bisa menggunakan kita input secara manual Pak Irwan. Mungkin ini kalau di sekolahan Pak Irwan ada wali murid yang orang tuanya itu kedua orang tuanya kerja di luar kota ataupun luar negara, mungkin jadi TKW ataupun bekerja di luar negeri. Jadi orang tua tersebut tidak bisa secara langsung memberikan atau mengisi formulir yang Pak Irwan berikan. Jadi kita melakukan secara manual, mungkin kita bisa kontak langsung terhadap wali murid tersebut. Jadi kita lakukan secara manual Pak Irwan. Selain dari kita melakukan yang Pak Irwan lakukan tadi, misal membagikan formulir kepada wali murid ataupun siswa agar segera dikembalikan. Terus yang tidak kembali tadi kita lakukan pengisian Google formulir. Kita hubungi langsung orang tuanya gitu nggih Pak Irwan. Terus yang misalkan dari Google formulir atau Google Form itu tadi dari wali murid tidak ada yang bisa menggunakan gadget, kita bisa menggunakan via WhatsApp agar kita kontak langsung dan kita bisa mengisi formulir secara tepat waktu. Ketika misalkan ada cut off Dapodik, kita segera bisa menyelesaikannya, tidak sampai di luar batas waktu yang disediakan Pak Irwan.
Terima kasih Pak Endi, banyak sekali informasi dari panjenengan tentang Damodik. Insya Allah ini nanti akan segera saya kerjakan karena kita juga dikejar deadline ya, karena cut off sudah dekat. Dengan segera mungkin nanti akan saya kerjakan dengan mungkin nanti saya akan menggunakan paket data dari handphone dan akan saya buat formulir untuk berikan ke wali murid. Soalnya rata-rata itu wali murid di sekolah saya itu pada waktu pendaftaran itu saya lihat kok semuanya itu bawa HP. Saya kira mereka sudah menguasai tentang gadget gitu, tentang teknologi. Mungkin bisa. Betul sekali. Untuk segera saya laksanakan itu Andi. Pak Irwan. Terima kasih Pak Andi. Pak Irwan. Ini saya ada kegiatan lainnya ini. Saya tak lanjut, monggo kegiatannya dilanjut lalu Pak Roni. Pak Roni ngapunten ganggu nih wong nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Edi. Nggih, sami-sami Pak Irwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalamualaikum Pak Edi. Nggih, Pak Roni. Alhamdulillah bisa bertemu lagi. Nggih. Pak Edi, tadi Pak Endi telah melaksanakan coaching bersama dengan Budi ya. Nah, kira-kira dari coaching yang Pak Endi lakukan itu apa namanya indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa? Yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan. Jadi saya melakukan kehadiran secara penuh dan mendengarkan aktif si coach tersebut dan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mendorong coach agar menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Itu berarti apa namanya sudah tercapai ya Pak? Ya, tercapai yaitu melakukan hal tersebut. Ya. Ya Pak Endi, setelah saya lihat tadi ketika pelaksanaan coaching, setelah saya observasi Pak Endi sudah sesuai dengan alur kita dengan bagus, kemudian sudah fokus terhadap yang dikembangkan, sudah bagus dan sudah sesuai dengan prinsip yaitu coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya Pak Endi, untuk selanjutnya setelah Pak Endi melaksanakan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan agar nanti ketika melaksanakan coaching berikutnya itu bisa berjalan lebih baik dan bisa lebih baik lagi untuk si coach. Jadi kedepannya karena tadi yang saya lakukan terhadap si coach itu masih ada kekurangan pada alur tirta tersebut. Kedepannya saya akan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan agar antara coach dan coach bisa sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching agar dalam proses coaching berikutnya jadi lebih baik lagi. Itu Pak Endi ya. Ya mudah-mudahan ya nanti akan ada perkembangan dari Pak Endi sebagai coaching selanjutnya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ketika melaksanakan coaching berikutnya. Ya, sekian Pak Endi untuk pertanyaan ini, mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan diri Pak Endi. Sekian, terima kasih. Ya, itu yang bisa disampaikan. Ya, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.